Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin al-munazzal alaihi al-Qur'anul azim bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa sahabatihi al-luril mayanin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita berbahagia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah beramal solih serta diberikan keistiqomahan di sisa-sisa umur kita. Amin, Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada siapa saja yang senantiasa menekuni sunnahnya, mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Masyarul muslimin wal muslimat, hafidhani wa hafidhakumullah. Karena temanya udhiyah atau bahasa lainnya kurban, tidak lepas dari Quran surah apa Pak? Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Aku ini Allah maksudnya ya. Sesungguhnya aku telah memberimu Muhammad dengan Kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Maka solatlah karena Tuhanmu serta sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad, dialah yang terputus. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Al-Kautsar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Zadul Masir yang ditulis oleh Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menyebutkan banyak sekali pendapat para ulama ahli tafsir beserta dalil-dalil mereka apa yang dimaksud pemberian Allah Al-Kautsar. Dalam satu hadis dan di antara salah satu pendapat para ulama tafsir, mereka berpendapat nahrun wa'adani Allah. Itu kata Nabi sendiri, Kautsar itu adalah sungai di surga yang Allah siapkan untukku. Sebagian pendapat Kautsar itu Al-Qur'anul Karim. Sebagian pendapat Kautsar itu dinul Islam, agama Islam. Sebagian pendapat Kautsar itu adalah ilmu. Sebagian pendapat Kautsar itu haudu Rasulillah, telaga Rasulillah yang akan didatangi oleh kita semua sebelum masuk surga. Jadi umat Nabi Muhammad nanti yang mukmin ya, dia sebelum masuk surga akan mendatangi telaga Rasulullah dan akan minum dari telaga ini. Yang minum dari telaga ini lam ya'madhu abadan. Dia tidak akan pernah haus selamanya. Ya, kalau sudah minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mufassir yang lain mengartikan kebaikan yang sangat banyak. Al-Kautsar ini pada hakikatnya secara makna, secara bahasa, pemberian yang sangat luar biasa. Coba kita renungkan dari sekian banyak penafsiran para ulama, semuanya pemberian luar biasa. Al-Quran itu pemberian luar biasa yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun, hanya kepada Nabi Muhammad. Dinul Islam juga demikian, ilmu juga demikian. Bayangkan loh Pak, kalau Rasulullah itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan nggak pernah kuliah, nggak pernah mondok, nggak pernah sekolah, betul atau tidak? Nggak pernah bimbingan skripsi, tesis atau disertasi doktor, nggak pernah Rasulullah. Tapi ilmu Rasulullah mengalahkan semua orang paling pinter di muka bumi ini, ya kan? Itu kan luar biasa ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemberian yang cuma-cuma dari Allah, tanpa belajar iso alim gitu loh, Pak. Nih kita gak belajar bisa bodoh, iya. Nih Rasulullah gak belajar di sekolah-sekolah, langsung belajarnya dengan Jibril alaihissalam bisa alim. Kemudian pemberian yang sangat banyak, termasuk misalnya ya, apa ya pemberian yang sangat banyak? Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Beliau dijanjikan tidak boleh siapapun masuk surga sebelum beliau yang pertama kali memasuki surga. Hadirin rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua masuk dalam kategori pemberian besar yang sangat spesial kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Allah, karena Allah sudah memberikan pemberian yang sangat spesial kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah korban. Maknanya begini, setiap nikmat yang Allah berikan kepada manusia wajib diimbangi dengan syukur. Saya ulangi, setiap nikmat yang diberikan kepada kita semua wajib kita imbangi dengan syukur kepada Allah. Meskipun kita tahu mustahil kita bisa mengimbangi pemberian Allah kepada kita. Syukur kita yang sudah paling banyak sehari semalam kita bisa bersyukur berapakah? Lalu dihitung dengan jumlah nikmat Allah, pasti tidak seimbang. Jauh lebih banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kita mengkedipkan mata ini loh Pak. Kalau nggak bisa berkedip, bagaimana panasnya mata kita. Coba aja panjenengan, berapa menit panjenengan mampu tidak berkedip? Panas. Nanti keluar air mata. Kalau terus gak bisa berkedip, air matanya habis, yang keluar darah itu loh Pak. Baru nikmat mata panjenengan gak bisa ngitung. Satu mata, dua mata, berapa kali berkedip? Itu dari ribuan kali jenengan gak terasa. Jika sehari panjenengan berkedip 1000, lalu 1000 kalikah mampukah jenengan bersyukur kepada Allah? Tentu tidak mampu. Iya Pak enggak? Ya setidaknya sehari setiap sholat bersyukur kepada Allah, selesai sholat bersyukur kepada Allah, sehari bisa syukur 3 kali, Masya Allah. Kadang mohon maaf, ada orang sebulan sudah menikmati nikmat yang sangat banyak dari Allah, lupa bersyukur Pak. Ada apa enggak? Ada yang setahun lupa bersyukur. Kapan dia baru ingat Allah? Ketika dia sedang mengalami kesusahan baru ingat Allah. Ini bahaya ini. Fasholli li rabbika wanhar. Cara mengimbangi pemberian Allah yang sangat banyak kepada kita dengan cara bersyukur. Maka di dalam ayat ini, hadirin rahmatillah Allah, Imam Qatadah, seorang pakar tafsir dari kalangan tabi'in, kata beliau, banyak sekali para ulama tafsir dari kalangan tabi'in maupun sahabat menjelaskan tentang ayat yang kedua ini. Maksudnya sholat itu adalah sholat Idul Adha, wanhar dan sembelihlah hewan kurban. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintah Nabi Muhammad, salah satu bentuk syukur beliau dengan cara melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembelih kurban? Padahal syukur itu banyak, dengan amal soleh yang lain juga bisa bersyukur. Karena dua ibadah itu salah satu syiar besar umat Islam. Apa tuh syiar? Syiar itu sesuatu yang wajib kita tampakkan. Itu namanya syiar. Kayak sholat berjamaah ini. Sholat berjamaah ngompet-ngompet itu namanya bukan syiar. Justru karena kita sholat berjamaah itu ditampakkan, semua orang lihat. Itu namanya syiar. Adzan kok pakai speaker dalam yang denger cuman orang sekitar masjid yang nempel tembok masjid. Itu namanya bukan syiar. Adzan itu harus keluar suaranya, terdengar berapa ratus meter ke kanan ke kiri, karena syiar. Begitu juga dengan sholat Idul Adha, itu menjadi syiar Islam. Misalnya panjenengan berkunjung ke satu negara, tidak tahu itu agamanya apa. Ketika lebaran Idul Adha di
negara panjenengan, tiba-tiba di sana ada orang berkumpul, takbiran, sholat Idul Adha, lalu nyembelih kurban. Ini namanya syiar Islam. Jenengan gak usah tanya, iki agama Hindu apa Buddha? Rak mungkin Hindu Buddha begitu, Pak. Nggak mungkin Nasrani Idul Adha dan nyembelih kurban, nggak mungkin. Apa menikung hucu, nggak mungkin. Udah pasti. Jenengan nggak kenal orangnya saja, dia sholat lebaran nyembelih kurban, kui orang Islam. Itu namanya syiar. Syiar itu, dengan syiar ini kita bisa dengan mudah mengenal saudara-saudari kita meskipun kita belum pernah melihat orangnya. Kita lihat, oh ngapain orang itu? Oh sedang sholat lebaran Idul Adha. Setelah itu nyembelih korban bareng-bareng. Wih namanya orang Islam, Pak. Gak usah tanya agama apa itu, pasti agama Islam. Hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita pada malam ini terkait dengan udhiyah. Apa itu udhiyah? Madubihah, sesuatu yang disembelih minal an'am, dari hewan-hewan ternak. Hewan ternak itu 3, onta, sapi, kambing. Kerbau masuk dalam kategori sapi. Minal an'am, dari hewan ternak, ya, taqarruban lillah, yauman nahri taqarruban lillah. Pada hari Idul Adha, ya, taqarruban lillah, dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, definisi dari udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha sampai 3 hari setelahnya, hari tasyrik, dengan niatan taqarrub lillah, ya, mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu namanya hewan kurban. Maka dari sini minal an'ami ini tidak boleh kita buang. Karena apa? Banyak hewan-hewan yang halal kita makan namun tidak sah disembelih sebagai hewan kurban. Contohnya kuda, ya Pak, ya. Kuda itu kok boleh dimakan, ya. Bahkan harganya lebih mahal ketimbang sapi. Kalau sapi mungkin 20 juta dapat, 25 juta dapat. Kuda 30, 40, 50. Kalau kuda perang yang besar ratusan juta, 300, 400 juta. Namun harga bagi agama itu tidak begitu penting bagi agama. Yang paling penting bagi Islam ini ketentuan syariatnya dipenuhi. Artinya begini, kalau ada orang kurban kuda dengan harga 300 juta, secara nominal jauh fantastis, sahkah hewan kurban kita? Jawabannya tidak sah, karena tidak sesuai ketentuan syariat. Malah yang seorang yang menyembelih kambing harganya 1.500.000, sudah cukup umur disembelih, diniatkan kurban, jadilah hewan kurban. Nyembelih kuda yang harganya 300 juta ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketetapan hewan an'am ini, onta, sapi dan kambing, itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Misalnya saya punya rusa, saya mau kurban rusa, sah atau tidak? Tidak sah, ya. Meskipun rusa mahal, Pak, ya. Dulu masai saya kalau pengen makan rusa di Indonesia perlu membayar per satu rusa 60 juta. Rusanya kecil loh, Pak. Cuman pengen nyembelih rusa bayar 60 juta agar rusa bisa dimakan. Ya, hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yauman nahri, disembelih pada hari lebaran atau 3 hari tasyrik. Siapa yang menyembelih sapi atau onta atau kambing disembelih di luar Idul Adha dan hari tasyrik 3 hari setelahnya, maka itu tidak dinamakan kurban. Disembelih sehari sebelumnya tidak dinamakan kurban. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Taqarruban lillah, serta mempunyai niat orang yang menyembelih, orang yang punya kambing itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena penguasa Laut Selatan, ya. Bukan karena penguasa Gunung Lawu, bukan karena penguasa siapa. Murni tidak ada tujuan itu. Tujuannya satu, taqarruban lillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, baru disebut udhiyah atau kurban. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Terkait dari tentang hukum kurban, ikhtalafa fiqhil ulama. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Udhiyah, termasuk dalam kitab beliau Syarhul Mumti ala Syarhi Zadil Mustaqti,
beliau menjelaskan terjadi khilaf pendapat di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama. Ada ulama yang berpendapat kurban itu hukumnya wajib. Kurban itu hukumnya wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Mampu secara ekonomi, secara finansial dia mampu, maka wajib berkurban. Kalau dihukumi wajib, yang nggak kurban hukumnya dosa kalau mampu. Nah, pendapat ini banyak sekali yang berpendapat demikian, seperti Mujahid, ya, ini seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in dan teman-temannya itu menghukumi wajib berdasarkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi begini, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yuqribanna masjidana hada. Barang siapa yang mempunyai kemampuan secara finansial namun dia sengaja tidak berkurban, fala yuqribanna masjidana hada, maka jangan mendekati tempat sholat kami ini. Rasulullah SAW mengatakan yang mampu berkurban, tidak mau kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami ini. Sampai segitunya ya Pak ya. Jangan dekat-dekat sholat tempat sholat kami ini, termasuk sholat Idul Adha. Suruh jangan mendekat oleh Nabi SAW. Hadis ini dari segi sanad fihi dha'fun, ada kedhaifan. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur para ulama dari berbagai madhab, termasuk madhab kita, madhab Syafi'i rahimahullah. Ini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang nggak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Idul Adha beliau selalu berkurban. Oleh karena itu hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kata panjenengan Rasulullah itu kaya atau miskin? Kaya, masya Allah. Faktanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering tidak makan, Pak. Ya sering nggak makan. Bahkan puasa beliau itu wisol, 3 hari 3 malam. Beliau kadang nggak punya makanan. Kadang ada tamu jauh-jauh menemui Rasulullah. Rasulullah nggak punya makanan. Rasulullah tanya pada sahabat, siapa yang mau menjamu tamu saya? Ada orang angkat saya Rasulullah. Ya silahkan dibawa. Rasulullah nggak ada makanan. Tanya sama istrinya Aisyah, ada makanan? Bukan enten Nabi, nggak ada Nabi. Ya, masya Allah. Tapi sebenarnya Rasulullah itu kaya, teman-teman. Lah, apa uangnya disimpan atau hartanya disimpan sampai nggak makan? Nah, ini yang perlu kita contoh, meskipun kita nggak bisa menyamai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini hakikatnya kaya, tetapi ada tetapinya. Rasulullah itu tidak suka harta berlama-lama di rumah beliau. Itu aja bedanya dengan kita. Rasulullah lebih tenang kalau di rumahnya tidak ada harta. Kalau kita lebih tenang kalau di rumah kita banyak harta. Kita tumpuk sebanyak-banyak, tenang aja, ya. Rasulullah tidak tenang. Sampai dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari menceritakan, suatu ketika Rasulullah sholat, lalu mempercepat sholatnya. Habis sholat, beliau langsung masuk ke dalam rumahnya. Sahabat noleh kanan kiri, ada apa ya? Kok beliau masuk ke rumahnya? Setelah beberapa saat, sahabat tetap nunggu di masjid. Rasulullah keluar. Alhamdulillah, saya sudah tenang ini. Sahabat tanya, ada apa Nabi? Kenapa Nabi? Tadi saya sholat tidak khusyuk. Kenapa? Karena di meja rumah saya ada potongan emas kecil banget, belum saya sedekahkan. Jadi saya tidak khusyuk sholat saya. Akhirnya habis saya sholat, segera saya masuk ke kamar, segera saya sedekahkan ke salah satu jamaah tadi. Alhamdulillah saya sudah tenang. Itu bedanya. Rasulullah SAW setiap kali mempunyai harta sebanyak apapun, beliau tidak suka berlama-lama beliau miliki. Suatu ketika beliau dapat harta rampasan perang, kambing 1 lembah. Bayangkan berapa ribu kambing itu ya, 1 lembah. Datang orang Arab kampung, wahai Rasulullah, itu kambing milik siapa? Saya dapat info katanya milik jenengan. Iya, itu milik saya. Kenapa? Kasih saya lah kambingnya. Wes bawa semua mas. Nih kita ambil 1, ya kan? Aja 2, 1, ya kan? Rasulullah ambil itu ribuan. Rasulullah banyak sekali, ambil semua.
Dibawa oleh Arab kampung ini semua. Aduh, tenanan kira kambing ribuan. Saya bukan siapa-siapanya Nabi Muhammad, bukan sahabat karibnya, bukan siapa-siapa. Hanya sekedar bilang, tak minta kambingnya, kasih semua. Pulang dia ke kampungnya. Kampungku, masyarakat kumpul semua. Ada apa? Ayo kita beriman nih pada Nabi Muhammad itu. Lah kenapa? Muhammadku tenanan Nabi, tak takut miskin sama sekali. Lah buktinya apa? Nih lu kambing ribuan. Dia baru dapat tak minta kei semua, gak tersisa satu pun. Hadirin rahmatullahi Allah, terkait Rasulullah SAW, beliau adalah kaya, tapi tidak suka nyimpen lama-lama harta di rumah beliau. Suatu ketika dalam kitab Majmu'ul Fatawa disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan oleh para ulama-ulama madhab, Rasulullah itu pernah berkurban 100 onta, Pak. Saya ulangi, Rasulullah berkorban 100 onta. Itu bukan berapa tahun, itu sekali kurban, bukan kurban orang sekampung, kurban satu orang loh, Pak. 100 onta sekaligus. Bayangkan, korban 100 onta. Kalau satu onta sekarang harganya yang paling murah 60 sampai 100 juta. Itu yang paling murah aja 60. 60 kali 100 ya berapa, Pak? Hitung berapa miliar itu. Itu kurbannya satu orang. Pernah gak orang Solo kurban segitu? Sekaya-kayanya orang Solo gak ada kurban 1 sampai miliaran gitu. Paling kurban organisasi iya, karena terdiri dari ribuan orang baru miliaran. Ini kurban Rasulullah 100 onta satu orang loh kurbannya. Masya Allah. Maka hadirin rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, kurban itu menurut jumhur para ulama hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang gak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita itu betul-betul serius untuk berkurban, insya Allah bisa berkurban. Rasulullah aja yang di rumahnya gak pernah nyimpen duit, gak pernah nyimpen harta, gak pernah nyimpen apapun harta kekayaan di rumah, setiap tahun selalu merealisasikan kurban. Tidak didapatkan riwayat Rasulullah pernah gak kurban, tidak. Mulai kurban itu disyariatkan, mulai beliau sholat Idul Adha pada tahun 2 Hijriah sampai beliau wafat, beliau selalu menyembelih kurban. Kadang onta, kadang kambing. Lah kenapa gak nyembelih sapi? Karena pada waktu itu gak musim sapi di kota Madinah. Yang musim di Indonesia, Pak, ya. Di sana musimnya kambing, onta. Kurban Rasulullah kalau tidak onta, kambing. Hadirin rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, sebetulnya kalau berbicara tentang kurban tidak cukup kita berbicara duduk sekali, ya minimal 2 kali, yang normal 3 kali. Saya punya buku sekitar 20 halaman ya, 20 halaman itu membahas lengkap tentang kurban. Dai-dai yang ke Wonogiri, ke Tawangmangu, tak kayak buku ini, tak briefing sekali 2 kali pertemuan, mereka paham. Jadi menjadi panduan, enak banget, simple banget bukunya terkait kurban dari A sampai Z. Dan pertanyaan-pertanyaan menarik yang ada di dalamnya saya sudah bahas. Hadirin rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil poin-poinnya saja, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Kemudian kurban atas nama orang mati. Kurban atas nama orang mati. Korban atas nama orang mati ini kan ada, Pak. Ada biasanya. Pak, saya nitip kurban ibu saya. Padahal ibunya sudah meninggal. Maksudnya kurban atas nama ibu saya. Bagaimana yang seperti ini? Ini ada 3 keadaan. Ada berapa? 3 keadaan. 3 keadaan ini, yang pertama, kurban memang atas nama orang yang sudah meninggal. Atas nama siapa? Orang yang sudah meninggal. Bukan atas nama dia, tapi memang atas nama orang yang sudah meninggal. Yang pertama, orang yang sudah meninggal ini tidak mewasiatkan apa-apa. Bapak ibunya yang sudah meninggal tidak berwasiat apa-apa kepada sang anak. Lalu kemudian inisiatif dari sang anak ketika menjelang kurbanan seperti ini, anaknya ini membeli hewan kurban atau dititipkan ke panitia kurban, lalu diniatkan kurbannya untuk ibunya yang sudah meninggal. Misalnya ya begitu ya. Terjadi khilaf pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya bid'ah, tercela, ya, tidak boleh seperti itu. Karena tidak pernah Rasulullah SAW
berkurban atas nama istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, atas nama paman tercinta Hamzah bin Abdul Muthalib, atau atas nama keluarga beliau, keluarga besar beliau yang sudah wafat mendahului beliau. Tidak pernah. Sebagian pendapat ulama yang lain, kalaupun seandainya itu tidak menjadi kurban karena memang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, maka minimal hewan kurban itu menjadi sedekah biasa, dan sedekah biasa akan sampai pahalanya kepada mayat. Nah, begitu ya, terjadi khilaf pendapat orang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan itu tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Jadi kalau ada orang, ini tetap saya pengen kurban atas nama ibu saya, itu ada ulama memang yang memperbolehkan. Kalau ada orang misalnya, saya menganggap ini tidak boleh karena gak dicontohkan oleh Nabi, memang ada ulama juga yang berpendapat demikian. Jadi aman saja, kita santai. Yang salah mampu gak kurban. Kemudian yang kedua, orang tua ini yang sudah meninggal ini memang berpesan, berwasiat kepada anaknya, anakku, kalau aku meninggal sebelum Idul Adha, kamu kurban ya atas nama ibu, atas nama bapak kamu kurban. Kalau ada wasiat, wajib ditunaikan. Kalau ada wasiat, wajib ditunaikan. Para ulama sepakat ini harus ditunaikan dan pahalanya nyampe kepada yang mayat tadi. Yang ketiga, orang yang meninggal ini hanya sebagai ikut serta dalam pahala. Maksudnya ikut serta dalam pahala, yang berkurban tetap orang yang hidup, tetapi dia niatkan buat dia dan keluarga. Maka orang yang meninggal pun dapat pahalanya yang sama. Begini teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyembelih 2 hewan kambing untuk kurban, sebelum menyembelih, dalam banyak hadis dijelaskan Rasulullah berdoa begini, hadza minni wa min ahli, bismillah Allahu akbar, hadza minni wa min ahli. Lalu disembelih hewan kurban itu. Artinya begini, ya Allah, hewan kurban ini saya persembahkan ya untukmu dari saya dan dari keluarga saya. Padahal yang disembelih apa, Pak? Seekor kambing. Padahal yang disembelih seekor kambing. Namun pahalanya beliau sendiri Rasulullah dapat, semua keluarganya yang muslim, yang masih hidup atau yang sudah meninggal mendahului beliau, semuanya dapat pahala kurban. Lalu yang kedua, Rasulullah nyembelih kambing, wa hadza minni wa an ummati lam yudahi. Ya Allah, hewan kedua ini saya kurbankan dariku ya Allah, dan dari umatku yang belum pernah berkurban. Umatnya yang betul-betul ekonominya untuk makan aja ya susah, Pak. Suruh kurban. Masa suruh ngutang, orang mau kurban suruh ngutang gitu lah. Untuk makan aja susah. Tidak usah berkurban. Udah dapat pahala kurban dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis ini para ulama menjelaskan, hendaknya orang yang berkurban itu meniatkan kurban itu untuk dirinya dan keluarga. Misalnya panjenengan kurban, Bapak Ahmad misalnya berkurban. Pak Ahmad ini ketika berkurban niat atas nama dia, saya kurban atas nama saya. Besok kurban, tahun besok maksudnya kurban atas nama istri saya, tahun besoknya lagi atas nama anak saya. Maka yang dapat pahala yang diniatkan itu. Kalau tahun ini hanya Pak Ahmad, maka yang dapat pahala hanya Pak Ahmad saja. Misalnya setiap kali orang berkurban Allah kasih pahala 10 juta. Maka kalau Pak Ahmad niatnya hanya Pak Ahmad yang berkurban, keluarganya tidak disertakan, yang dapat pahala hanya Pak Ahmad 10 juta. Tapi kalau niat Pak Ahmad, ini kurban saya dan kurban keluarga, maka Pak Ahmad dapat 10 juta, semua keluarganya masing-masing dapat 10 juta. Bukan 10 juta dibagi semua keluarganya. Bisa dipahami ya Pak? Jadi hadirin rahmatullahi Allah, kalau itu sasarannya tadi, yang dimaksud kurban pada orang mati, tetap orang yang hidup yang kurban, tetap atas nama anak yang masih hidup yang berkurban. Namun niat si anak ini juga dengan keluarga, termasuk di antara keluarga bapak ibunya yang sudah meninggal, bapak ibunya dapat pahala kurban. Ya, jelas ya Pak? Lah terus bagaimana dengan kambing harus dimiliki satu orang,
ya. Kambing dari 1 orang, sapi 7 orang, onta 10 orang. Ini kepemilikan hewan kurban. Saya ulangi, ini kepemilikan hewan kurban. Kambing maksimal yang memiliki 1 orang, sapi maksimal yang memiliki 7 orang, onta maksimal yang memiliki 10 orang. Tidak boleh lebih. Kalau lebih tidak sah hewan kurbannya. Tapi dalam masalah pahala, silahkan niatkan masing-masing orang itu dengan keluarganya. Maka dia dan keluarganya akan dapat pahala kurban. Contoh begini, masjid ini, musola ini sumbangan, ya mungkin 100 ribuan sumbangan, dapat uang 3 juta, bisa beli kambing, ya. Lah, ini kalau kurban orang semusola ini tidak sah kurbannya, karena kambing ini dimiliki orang semusola. Biar jadi kurban bagaimana? Hadiahkanlah pada takmir masjidnya. Gitu Pak. Atau pada jenengan Pak. Teman-teman, kalau kita atas nama kita ber-30 ini, 30 orang ini gak sah. Karena kambing itu hanya bisa dimiliki 1 orang pemiliknya. Gimana kalau kita hadiahkan pada Bapak Takmir? Oke, kita setuju. Ya udah, berarti kambing itu milik Pak Takmir. Berarti Pak Takmir dapat pahala kurban. Kalau dia niatkan dan keluarga, dia dapat dengan keluarga. Lalu yang lain gimana? Dapat pahala tolong menolong dalam kebaikan. Bisa dipahami gimana? Kadang ada kan kurban 1 sekolahan, sumbangan 10 ribuan, bisa beli 2 sapi, kurban atas nama 1 sekolahan. Tidak sah Pak. Gak ada kurban 2 sapi itu milik 1 sekolahan. Sekolahannya siswanya 1.200, kurban 2 sapi, tidak sah. Itu namanya sedekah biasa. Kalau pengen jadi sedekah, kalau pengen jadi kurban tenanan, berarti 2 sapi itu 14 orang. Silahkan tunjuk 14 orang, hadiahkan kepada 14 orang, baru menjadi kurban. Kenapa Ustadz usahakan jadi kurban? Kenapa kok beda dengan sedekah? Ada sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, tidak ada satu amalan yang dicintai oleh Allah yang dilakukan pada hari Idul Adha melebihi mengalirkan darah hewan kurban. Para ulama sepakat, ya, berkurban dengan harga 3 juta, 3 juta dibelikan hewan kurban, ya, lalu disembelih pada lebaran Idul Adha, ketimbang 3 juta dibagikan kepada orang-orang, jauh lebih afdal yang 3 juta disembelih kurban, dibeliin hewan kurban. Bahkan seandainya ada orang dia mau sedekah pada hari lebaran dengan uang 100 juta sekalipun, akan dikalahkan pahalanya oleh orang yang 3 juta membeli hewan kurban lalu disembelih. Itu berdasarkan hadis Aisyah tadi. Tidak ada satu amalan apapun yang lebih Allah cintai pada hari Idul Adha melebihi mengalirkan darah hewan kurban. Nah itu Pak. Maka panjenengan daripada hewan panjenengan jadi sedekah biasa, lebih baik usahakan menjadi hewan kurban. Pahalanya berkali-kali lipat, tidak ada apa-apanya sedekah biasa itu. Bahkan 100 juta kalah kalau dijadikan sedekah ketimbang orang yang 3 juta menyembelih seekor kambing pada hari Idul Adha atau hari tasyrik. Jelas ya Pak? Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kalau mau ada tanya jawab monggo. Ini yang terakhir lah. Sebenarnya babnya banyak. Banyak kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin terkait pelaksanaan kurban. Ini perlu kita sampaikan karena banyak banget yang keliru, dan kekeliruan ini sudah dianggap lazim, sudah dianggap biasa, ya. Semua orang pahamnya begitu, orang awam ya gitu, ya. Padahal kalau kita baca kitab-kitab madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, kitab-kitab senior mutaqaddimin dari para ulama itu, kita akan menemukan hukum-hukum yang berbeda daripada yang biasa beredar di tengah-tengah kita. Kesalahan itu salah dalam menganalisis sebuah ayat yang berbunyi begini. Quran surah Al-Hajj ayat 36.
fakulu minha, ya, faida wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ketika hewan kurban itu sudah tumbang, artinya sudah mati, sudah selesai disembelih, fakulu minha, maka makanlah sebagian dari daging kurban ini. Siapa yang suruh makan? Sahibul kurban. Wa at'imul qani', dan berikanlah sebagian daging kurban itu kepada orang kaya. Wal mu'tar, dan berikanlah sebagian kepada orang miskin. Jadi khusus daging kurban aman, bukan zakat ya, bukan zakat. Orang kaya, orang miskin nyembelih bareng, makan bareng, bawa pulang ke rumah bareng-bareng, aman, tidak ada masalah. Nah, ternyata para hadirin rahmatullahi Allah, ayat ini menyebutkan 3. Yang pertama, sahibul kurban, yang ngambil daging. Yang kedua siapa tadi? Orang kaya. Yang ketiga orang miskin. Lalu dengan gampangnya, karena Allah menyebutkan 3, langsung dibagi 3, Pak. Sepertiga buat dirinya yang kurban, sepertiga buat orang kaya, sepertiga buat orang miskin. Kalau di tempat kita biasanya sepertiga sahibul kurban, 2/3 sisanya dibagilah, intinya begitu. Wes ngenai orang kaya, orang miskin, mau dagingnya udah campur, terserah. Hadirin yang rahmatullahi Allah, kesalahannya di mana? Kesalahannya begini. Sebagian orang beranggapan wajib hukumnya bagi sahibul kurban makan daging kurbannya. Ini jelas keliru. Karena dalam hadis riwayat Imam Abi Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh sahabatnya menyembelih onta milik beliau, lalu beliau meminta untuk membagikan semuanya. Daging onta, hewan kurban dari baginda Rasulullah, disembelih, dibagikan semuanya ke seluruh para sahabat. Beliau gak ngambil apapun. Maka dari sini tidak ada kewajiban bagi sahibul kurban harus makan dari daging kurbannya. Sahibul kurbannya, aku sedang di Jawa Barat gak bisa ambil daging, gak ada masalah. Bukan sebuah kewajiban, hanya saja mustahab, dianjurkan bagi sahibul kurban makan sebagian dagingnya, anjuran saja. Kesalahan yang kedua, sahibul kurban, ya, sahibul kurban tidak boleh mendapatkan jatah daging kurbannya melebihi sepertiga. Betul apa tidak? Ya, Pak? Sahibul kurban tidak boleh mendapat jatah daging melebihi sepertiga. Dari mana pemahaman ini? Ya tadi dipahami dari ayat ini. Padahal Rasulullah SAW pun tidak bagi 3. Wes, nih hewan sembelih, saya gak ambil sama sekali. Itu Rasulullah yang paling paham tentang ayat pun tidak demikian ayatnya. Artinya itu kalau orang bingung bagi daging kurban, ya wes lah, ambil sebagian dirinya, sebagian hadiahkan pada orang kaya, sebagian bagi orang miskin, gitu aja. Kalau seandainya mau dibagi, hewan kurban saya gak mau ambil, boleh. Hewan kurban saya dibagi ke orang kaum fakir miskin khususnya, boleh. Hewan kurban saya bagi orang kaya, orang miskin, boleh. Hewan kurban saya bagi kepada anak yatim, boleh. Boleh-boleh saja teman-teman. Nah, hadirin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, itu maksimal sepertiga bukan batasan. Ya, saya ulangi, maksimal sepertiga bukan batasan. Orang sahibul kurban gak harus dapat daging. Terserah dia mau ambil apa enggak, terserah dia. Dan tidak dibatasi sepertiga juga, teman-teman sekalian. Bukan enten dalam kitab mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu maksimal sahibul kurban harus sepertiga, lebih dari sepertiga kurbannya tidak sah. Lagi kacau toh, Pak. Dari mana ini dapat? Baik, biar ini ya tidak hanya wah iki tenanan apa ura ya. Nah, ini saya sampaikan ya. Kita fokus tidak usah 4 madhab, kita fokus di madhab kita sendiri. Bagaimana para ulama madhab Syafi'i ini melihat tentang pembagian daging kurban ya. Ada satu kitab bagus bernama kitab Al-Majmu' Syarhil Muhaddab li Sirasi lin Nawawi ad-Dimashqi. Kitab Al-Majmu' ini kitab rujukan utama madhab Asy-Syafi'i
dikarang oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kalau Nawawi yang berkata, wah ini kuat Pak. Bahkan beliau banyak menyingkirkan pendapat-pendapat yang mengatasnamakan madhab Syafi'i. Beliau singkirkan, ini tidak benar dari Imam Syafi'i, ini yang benar, ini yang nggak benar, ini benar, ini langsung dari muridnya, ini benar, ini kuat. Beliau luar biasa, Imam An-Nawawi. Beliau menulis satu kitab beliau banyak 200-an. Di antara kitab yang beliau tulis Al-Majmu' Syarhil Muwaddab li Shirazi. Nih, dalam kitab Al-Majmu' ini dijelaskan begini, juz 8. Nanti kalau mau browsing di internet, kitabnya oke, juz 8, halaman 464. Nanti Imam An-Nawawi ini kata-kata beliau. Ternyata di dalam madhab Syafi'i beliau menjelaskan begini. Hal yustaratu at-tasadduq bi syai'in minha aw yajusul aqlul jami'. Apakah di dalam berkurban itu sahibul kurban harus mensedekahkan sebagian dagingnya pada orang lain, ataukah boleh dimakan semua dagingnya oleh sahibul kurban? Lalu kemudian beliau melanjutkan, fihi qaulani masyhurani yadhkuruhumal musannif bidalilihima. Di dalamnya para pendapat ulama Syafi'i khilaf pendapat menjadi dua, ya. Yang orang yang ngarang kitab Muhaddab yang diberikan syarah oleh Imam An-Nawawi dengan nama kitabnya Al-Majmu' sudah menyebutkan dua pendapat terkenal itu dengan dalilnya masing-masing. Saya sebutkan ahaduhuma yajusul aklul jami'. Boleh sahibul kurban makan daging kurbannya seluruhnya. Wabihi qala Ibnu Suraij wa Ibnu Al-Qas wa Ibnu Al-Hakim wa qala Ibnu Al-Qas hada nassun anis Syafi'i. Dan yang berpendapat boleh makan daging kurban semuanya ini sahibul kurban tanpa menyedekahkan sedikit pun adalah Ibnu Suraij, Ibnu Al-Qas dan Ibnu Al-Hakim. Ini ulama besar bermadzhab Syafi'i. Bahkan Ibnu Al-Qas berkata, bahkan wa hada nassun anis Syafi'i. Ini adalah nas langsung, ketetapan langsung dari Imam Asy-Syafi'i, hukumnya boleh, ya, boleh makan semuanya. Kemudian wahal hasala alaihi sububul udhiyah. Apakah orang yang makan daging kurbannya semua itu akan mendapatkan pahala kurban? Naam, bi ikhraqi damil udhiyah bi niyati taqarrub. Iya, karena hakikatnya daging kurban itu, karena hakikatnya kurban, ibadah kurban itu dia akan menghasilkan pahala seiring disembelihnya tenggorokan hewan kurban, darahnya mengalir, itu yang kurbannya yaitu. Adapun urusan bagi-bagi makan itu urusan belakangan. Itu tambahan pahala bagi orang yang berkurban, sedekahnya itu. Maksudnya kurban itu nyembelih hewan kurbannya kita niatkan buat Allah. Kita persembahkan hewan kurban ini untuk Allah. Karena Allah gak makan daging. Ini Pak, Allah kan gak perlu makan, gak kayak kita. Masa hewan kurban untuk Allah gak dimakan jadi bangkai begitu saja? Tidak. Akhirnya oleh Allah suruh salurkan kepada sesama manusia. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kata Imam An-Nawawi, wajaba alaihi tasadduq bi syai'in minha. Pendapat yang kedua, wajib mensedekahkan sebagian hewan kurbannya, ya, meskipun sekedar dia hanya sedekah, ya, sepatutnya dia sedekah. Wa hadza qaulu jumhuri ashabina wa hadzal ashah indal musannifin. Ini merupakan pendapat yang kuat dari mayoritas para ulama bermadhab Syafi'i dan para ulama pengarang kitab dari madhab-madhab yang lain. Semuanya mereka hampir sepakat daging kurban harus ada yang disedekahkan. Fa'in akalal jami wajaba alaihi dhaman. Kalau ada orang berkurban, daging kurbannya semuanya dimakan semua, maka wajib mengganti. Mengganti apa itu? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, Al-Minhaj ala Sarhi Sahih Muslim. Bukan mengganti hewan kurbannya, tetapi mengganti daging yang harus disedekahkan. Kalau kata beliau, daging yang patut disedekahkan pada saat itu sekitar beratnya 20 dirham, hampir 2 kilo lah gitu ya. Ya, jadi yang patut zaman beliau orang sedekah daging hampir 2 kilo. Yang diganti yang 2 kilo itu berapa tuh harga daging 2 kilo? Per kilo 100, berarti ganti 200.
kasihkan uangnya kepada orang lain, atau belikan daging kasih ke orang lain, bukan ganti hewan kurbannya. Nah, para hadirin yang rahmati Allah, oh ternyata begitu. Iya, ternyata begitu, Pak. Jadi ketetapan sepertiga itu tidak mesti. Bukan ketetapan Allah harus begitu. Bukan ketetapan Rasulullah shahibul kurban harus sepertiga. Tidak. Shahibul kurban boleh tidak minta daging kurbannya, boleh minta, yang penting jangan dimakan semua, sebagian disedekahkan. Kalau shahibul kurban dijatah sepertiga, boleh juga. Shahibul kurban sedang banyak kebutuhan, minta lebih. Saya daging kurban, hewan kurban saya tak minta separuh, panitia tak boleh menghalangi. Boleh, ya, hak dia boleh. Bisa dipahami teman-teman. Ini yang kebanyakan sampai terjadi perselisihan di beberapa masjid. Ini masa saya cuma dapat segini, saya minta tambahan. Dibawa oleh shahibul kurbannya kaki sapi, lalu oleh orang lain dituduh tidak sah kurbanmu. Kenapa? Udah dapat sepertiga kok bawa kaki sapi, gitu, tulang kaki sapi, tidak sah hewan kurbanmu. Tidak demikian hadirin, ya. Bahkan seandainya ada satu orang yang beli satu sapi, dia sedekah dengan kepala sapinya, sudah sangat cukup baginya. Syukur-syukur dia sudah berkurban, alhamdulillah. Dia ridha dikasih sepertiga, alhamdulillah. Dibagi yang lainnya. Yang saya mau jelaskan adalah shahibul kurban tidak mesti ada ukuran berapa. Bisa jelas ya? Boleh tidak minta, boleh minta sekilo, boleh minta 2 kilo, boleh minta 3 kilo, boleh minta lebih, terserah. Yang penting ada yang disedekahkan. Ini yang dijelaskan oleh hampir semua ulama madhab. Bahkan dalam madhab Syafi'i. Lah, yang anehnya, ini menurut madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i yang mana yang mewajibkan sepertiga? Ini loh, dalam kitab-kitab madhab Syafi'i, ketika membahas tentang pembagian daging kurban, mereka yang dibicarakan boleh makan semua atau harus disedekahkan sebagian. Jadi ukuran sepertiga itu tidak harus, ya. Tapi boleh shahibul kurban, ya. Boleh shahibul kurban diberi sepertiga, boleh. Kurang ya boleh, minta lebih ya boleh. Hadirin rahmatillah Allah. Kenapa saya bahas ini? Karena ini kaitannya dengan para panitia yang makan-makan pada hari Lebaran Idul Adha. Kaitannya erat, Pak. Kenapa? Betul apa tidak? Ketika di sini nyembelih kurban, nanti ada sebagian daging yang dimasak. Ada kan? Hampir di semua masjid ada. Pertanyaan saya, daging ini milik siapa yang dimasak? Milik siapa? Milik shahibul kurban. Bukan milik panitia loh, kecuali panitianya sekaligus yang kurban, ya loh. Kalau panitianya nggak kurban, tidak boleh panitia ngambil daging untuk dimasak tanpa izin dari shahibul kurban. Betul apa tidak? Harus izin. Pak, kami setiap masak ini per jatah panjenengan yang biasanya kami bagi sepertiga, kami izin mau minta sekilo, ya. Setiap orang diminta sekilo untuk dimasak makan bareng-bareng. Kalau boleh, oke, monggo, silahkan dimasak. Kenapa hadirin? Karena panitia itu tidak dapat jatah khusus. Saya ulangi, panitia tidak dapat jatah khusus. Tidak dapat jatah khusus. Lah saya panitia loh Ustadz, saya nyari sapi, saya yang nyiapin alatnya, saya mengkoordinir, masa saya gak dapat apa-apa? Kalau panitia butuh ongkos, mintalah ongkos pada orang yang berkurban. Sama dengan jagal, Pak. Kalau butuh ongkos, jangan diongkos pakai daging kurban, minta ongkos pada shahibul kurban. Mengapa? Karena hewan yang dikurbankan itu 100% sudah diberikan, dipersembahkan pada Allah. Tidak boleh dijadikan ongkos. Kalau perlu ongkos, minta pada orang yang shahibul kurban tadi ongkosnya. Ini udah diberikan kepada Allah. Oleh Allah suruh bagi, ya bagi. Hadirin yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasusnya gimana? Izin sama panitia, izin sama shahibul kurban untuk masak, dimasak. Tapi timbul masalah berikutnya. Lah Ustaz, ternyata biasanya shahibul kurban itu dapat sepertiga. Biasanya sepertiga berapa kilo, Pak? 5 kilo. Setelah saya izin ke panitia, kami minta sekiluan dari panitia untuk masak-masak.
Berarti yang 5 kilo tekor dong jadi 4 kilo. Akhirnya bilang orangnya, wah saya kok dapat dikit nih, dagingnya biasa 5 kilo kok dapat dikit. Aku gak mau kurban di sini lagi lah besok. Aku gak mau kurban di sini. Ini karena panitia tidak paham fikih kurban. Dikira sohibul kurban itu maksimal dapat 1/3. Naikkan aja. Biasa dapat 5 kilo, tahun ini kasih 6 kilo, tak minta 1 kilo. Jadi tetap 5 kilo. Bahkan di beberapa masjid memang tak sarankan para sohibul kurban itu kamu kasih lebih banyak ketimbang biasanya. Biasanya berapa? 5 kilo. Kasih 6 kilo. Kasih tenanan 6 kilo tahun kemarin. Wah, hampir di beberapa masjid yang lain pindah ke sana. Semua pengen kurban di sana. Hadirin rahmatillah Allah. Jadi harus paham nih, panitia nih paham. Jadi jangan ngorengi jatah sohibul kurban sehingga membuat dia gak mau kurban. Dosa itu. Wah, aku dapat dikit, padahal aku udah kurban, dagingnya cuma dapat 4 kilo, dikurangi, diminta oleh Pak Panitia 1 kilo, aku dapat dikit, terus dia males kurban, atau dia malah pindah ke tempat lain kurban. Itu karena ketidakpahaman panitia. Ketahuilah, sohibul kurban itu boleh lebih dari 1/3 izin. Pak, saya mau minta daging 1 kilo depan jenengan. Tapi tetap jatah dia, biar hatinya aman gitu ya, tetap dapat 5 kilo. Jelas? Yang ketiga, yang banyak salah. Panitia atau jagal sama sekali tidak mendapatkan jatah khusus. Sama dengan non panitia dapatnya. Ulah Ustaz, ini kami udah gak diongkos oleh tukang jaga, oleh yang berkurban, kami gak menerima ongkos. Maka saya kasih triknya. Biar secara hukum sah dan tidak melanggar syariat, tapi panitia dapat. Nah, caranya bagaimana? Ada caranya. Kalau kelebihan daging ini dikhususkan pada panitia, karena panitia yang sudah bekerja keras, hukumnya tidak boleh. Kenapa? Panitia gak boleh ambil ongkos dari daging. Kalau memang dia perlu ongkos, mintalah ongkos itu pada sohibul kurban. Mestinya ketika orang store daging kurban, uang kurban, mestinya udah kasih tahu, Pak ngapunten niki 100 buat operasional. Selesai. Operasional nopo? Nyari sapi, ongkosnya sapinya ke sini, menyiapkan pisaunya, kalau nggak ada tiker beli tiker. Betul apa tidak? Nah, nggak boleh panitia ambil ongkos dari daging. Itu daging nggak buat ongkos, itu udah dipersembahkan bukan dari Allah, untuk Allah. Dan Allah harus memberikannya kepada sama manusia ini secara cuma-cuma, bukan ongkos. Jadi orang yang rewang, yang panitia nggak dapat jatah khusus gara-gara dia panitia. Tetapi boleh hukumnya kalau diberikannya bukan karena dia panitia, tapi sifatnya sosial. Maksudnya gimana? Begini. Misalnya yang rewang, tenanan dari awal sampai akhir, termasuk yang dikatakan panitia ini jumlahnya yang duduk di dalam masjid ini semua. Jangan kemudian jenengan Pak Sebagai Takmir umumkan, para panitia atas nama pulan-pulan ini karena udah kerja keras nih dapat 3 bungkusan ini. Dapat 3 bungkusan, bukan 1 bungkus, 3 bungkus. Tidak boleh. Karena panitia tidak boleh diongkos pakai daging. Tapi sifatnya sosial. Jangan pakai atas nama panitia. Misalnya, Bapak istri jenengan suka daging. Hah? Oh, gak suka daging. Kalau jenengan gak suka? Waduh, gak suka juga. Yang suka saja. Mas, suka daging gak? Udah nikah toh? Udah nikah atau belum? Udah. Suka daging gak istrinya? Suka. Ini daging 3 bungkus ini. Mas, nih kayak istrinya kebetulan suka daging. Sifatnya sosial, boleh, bukan atas nama panitia. Lalu bapak ini, Pak, jenengan ketoi anaknya banyak nih Pak. Kalau ini 1 bungkus kurang, sekali masak habis, tak kei 3, boleh. Atau bapak ini sergep sholat berjamaah, biar tambah sergep tak kei 3, boleh. Atau ini warga sini tak kasih 2, boleh. Tapi bukan atas nama panitia. Sifatnya sosial, ya. Saya contohkan yang lain. Ada jagal, saya mau nggak usah dibayar, tapi saya mau minta kepala, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau ongkos wajib minta pada sohibul kurban. Sohibul kurban wajib mempersembahkan 100% dagingnya untuk Allah.
Kalau dikurangi kepalanya kan nggak utuh nih daging kurban untuk Allah. Maka ongkos jagal kata Nabi, minta pada sahibul kurban. Namun kalau ada kasus begini, ya ada kasus begini, jagal gak resmi lah ibaratnya, gak pakai akad-akatan, ya. Dia bantu nyembeli, ngoliti dan sebagainya, ya. Terus kemudian jagalnya ini minta, Pak saya mau minta kepala ini, saya kan sudah bantu gini. Panitia wajib menolak, gak boleh, ya. Jadi Anda bekerja di sini, kalau perlu bayaran, minta bayarannya pada sahibul kurban, ya. Gak boleh minta sebagai jagal. Tapi kalau panitianya ingin memberikan daging, misal kepala sapi 1, Mas sini Mas, anakmu banyak toh? Ya banyak. Suka daging? Suka. Saya juga suka, istri saya suka. Kayak anaknya yang suka daging masak semua 1 kepala. Boleh, sifatnya itu sosial, tidak ada kaitannya dengan kerja keras dia. Bisa dipahami? Perbuatannya sama tapi akadnya berbeda, menghasilkan hukum yang berbeda. Ustadz, itu kan sama, cuman omongan saja. Iya, banyak hukum yang berubah gara-gara omongan. Panjenengan dengan istri jenengan jadi halal kan cuman omongan loh Pak. Iya Pak? Saya terima akad nikahnya si fulanah binti fulanah dengan mahar sekian, bayar tunai. Jadi itu kan cuman omongan Pak. Kok ini jadi halal? Itu lu pentingnya omongan Pak. Akad itu harus jelas. Bertransaksi jadi riba dan halal tergantung omongannya. Itu gara-gara omongan bisa jadi halal dan haram. Maka para panitia sekalian, kita setelah belajar tentang fikih kurban seperti ini, kita harus cerdas. Artinya panitia gak dijatah khusus, ya. Kalau mau dikasih lebih bukan karena dia panitia, karena dia jamaah musola khairon, karena dia anaknya banyak, karena istrinya suka daging, karena dia jarang sholat 5 waktu di musola, biar kayak banyak, biar nanti rajin ke musola. Boleh. Bahkan orang kafir sekalipun dikasih daging karena dia miskin, boleh. Orang kafir kaya kasih daging, boleh. Pemancinglah biar dia suatu saat mungkin seneng Islam, masuk Islam, boleh. Apalagi sesama orang Islam. Dan tidak ada batasan. Per orang harus dapat sekian kilo, tidak ada Pak. Kaya orangnya ini tak kei sekilo, ki miskin anaknya 10 tak kei 3 bungkus, boleh gitu ya. Nah, jelas gimana ini? Jelas semua. Mungkin ada pertanyaan? Oh iya, monggo Pak. Untuk panitia bagaimana kalau diberi tambahan daging tapi akadnya hadiah? Akadnya nopo? Hadiah. Jadi begini, hadiah itu ya, hadiah itu niatnya orang kaya ya, bukan panitia. Orang kaya yang dapat daging kurban itu statusnya sebagai hadiah. Kenapa kok dinamakan hadiah? Karena dia orang kaya dan tidak perlu sedekah. Tidak perlu sedekah kita. Tapi kalau daging kurban diberikan pada orang miskin, itu namanya sedekah karena dia memang membutuhkan. Panitia kan nggak semua panitia kaya Pak, ya toh? Udah sifatnya sosial kayak tadi itu, kasih tambahan daging, tapi akadnya jangan karena panitia, wes, ndak pakai embel-embel panitia. Pak niki masa buat anak jenengan kita suka daging anaknya, selesai masalah, ndak usah pakai karena jenengan kerja keras, karena jenengan panitia, karena jenengan, ndak usah pakai embel-embel itu. Oke, yang penting datanya jenengan dah catat, jenengan lihat siapa yang kerja keras, bukan karena panitia, sampaikan ini bukan karena panitia, karena jenengan jamaah musola sini, karena jenengan sergep sholat 5 waktu, karena putranya banyak, karena istrinya suka masak daging, tidak ada masalah. Jadi tidak pakai nama panitia, baik untuk sedekah maupun untuk hadiah. WSG. Jadi jelas Pak. Jadi panitia juga dapat jatah seperti warga biasanya. Kelebihannya itu yang saya maksud. Panitia tidak boleh ambil lebih. Ini karena saya panitia dapat jatah lebih, enggak. Kalau panitia perlu ongkos, mintalah ongkos pada sahibul kurban. Jelas Pak? Ada lagi? Teman-teman seputar kurban? Ada Pak? Tidak ada. Sini ada. Oke, baik. Tolong didoakan jamaah calon haji Bapak Susanto dan Bapak
Oh, ini Bapak Susanto dan Ibu Sundari. Ini suami istri ini, Pak. Oh, iya. Masya Allah. Oke, kita sekalian penutup ya. Penutup kajian kita tutup dengan doa kepada Allah. Semoga kita juga semua bisa menyusul beliau berdua ini ya. Nah, ini semua ini, amin ya. Bagi Allah itu gampang. Ustadz, saya gak punya uang. Kalau Allah mengiyakan permintaan kita itu gampang. Gak mungkin bagi Allah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina ma ahyaytana waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nari masirana wa la ilan nari masirana. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina waslih dunyana allati fiha ma'ashuna waslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mautana rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal khaira kullah ajilahu wa ajilahu ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha. Allahumma yassir lana umurana Allahumma yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah. Allahumma yassir wa la tu'assir hawaijuna ilaika katsir anta alimun wa basir ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma yassir umurah Bapak Susanto wa Ibu Sundari. Allahumma yassir safaruhuma ila baitikal muharram. Allahumma taqabbal minhuma ibadatahuma hajjahuma wa umratahuma. Allahumma ij'al hajjahuma hajjan mabrura wa umran maqbula birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muharram. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muharram ya arhamar rahimin ya qawiyyu ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sekalian tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.